Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum kita memulai pembelajaran untuk pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, untuk hari ini siapa aja yang hadir? Siapa aja yang nggak hadir? Adi Sucipto hadir. Aiswa Juwana hadir. Janita Ayu Septiana, Antrasius Kristolival hadir. Ririn Bristi Hernisa hadir. Makasih ya. Gimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Sehat. Oke. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa? Minggu kemarin, bukan minggu ini. Minggu kemarin kita belajar tentang apa? Apa itu energi ikatan? Energi ikatan adalah, dan tahu energi ikat apa? Kemarin sudah. Ayo, apa itu energi ikatan? Energi ikatan dapat memperkirakan nilai perubahan entalpi atau delta pada suatu reaksi. Oke, ada yang tahu rumusnya? Rumus dari perubahan entalpinya atau delta H-nya. Rumusnya Delta H sama dengan sigma energi pemutusan ikatan dikurang sigma energi pembentukan ikatan. sama. Delta H sama dengan sigma energi ikatan kiri dikurang sigma energi ikatan kanan. Oke, kita sedikit mengulas materi minggu lalu. Jadi untuk energi minggu lalu kita udah bahas tentang energi K. Nah, sekarang kita masuk ke kalorimeter. Oke, sekarang kita masuk ke materi kalorimeter. Di mana kalorimeter itu perubahan entalpi yang dapat ditentukan dengan melalui percobaan mengukur perubahan kalor atau panas selama reaksi berlangsung dengan menggunakan kalorimeter. Oke, untuk rumusnya ada Q sistem sama dengan M kali C kecil dikali delta T, di mana M ini merupakan massa campurannya, C kecil merupakan kalor jenis larutan, untuk delta T-nya yaitu perubahan suhu. Terus ada juga untuk menentukan Q kalorimeternya atau kalor reaksi dari kalorimeter sama dengan C besar dikali dengan delta T, di mana C besar ini yaitu kapasitas kalorimeter dengan dikalikan dengan perubahan suhunya. Oke, kalau Q reaksi ditambah dengan Q larutan ditambah dengan Q kalorimeter itu nilainya sama dengan 0. Oke, nah sekarang rumus untuk menentukan delta H atau perubahan entalpinya yaitu Q per mol, di mana rumus untuk mencari molnya itu yaitu mol sama dengan gram per mr. Oke, kita langsung masuk ke contoh soal. Sebanyak 8 gram LiOH memiliki AR Li sama dengan 7, O sama dengan 16, H sama dengan 1, dimasukkan ke dalam kalorimeter yang berisi 132 gram air. Setelah kristal LiOH larut, ternyata suhu kalorimeter beserta
dari 25 derajat Celcius menjadi 37 derajat Celcius. Nah, kalor jenis larutan udah ditentukan 4,2 Joule per gram Kelvin dan kapasitas kalor kalorimeternya 12 Joule Kelvin. Maka tentukan besar entalpi dari perubahan LiOH dalam air sesuai persamaan reaksi LiOH dari Li plus OH min. Oke? Nah, sekarang kita coba selesaiin. Yang pertama kita cari massa campurannya. Campuran antara massa LiOH dengan air. Berapa massa LiOH-nya? Kalau massa berarti dalam bentuk gram ya. 8 gram. Ditambah massa airnya berapa? 132. Jumlahnya 100. Nah, sekarang untuk massa campurannya atau untuk nilai M-nya sudah kita ketahui. Ini untuk nilai M-nya. Sekarang kita cari untuk nilai delta T-nya atau perubahan suhunya. Delta T-nya dari yang semula 25 derajat Celcius berubah menjadi 37 derajat Celcius. Rumus dari delta T untuk rumus dari perubahan suhunya yaitu T reaksi akhir dikurangi dengan T reaksi awal atau suhu akhir dikurangi dengan suhu awalnya. Suhu akhirnya 37 derajat Celcius dikurangi dengan 25 derajat Celcius. Berapa jadinya? 12 derajat Celcius. Sekarang yang diketahui ini ada kalor jenis larutannya. Apa kalor jenis larutan? Simbolnya C besar atau C kecil? C kecil ya. 4,2 Joule per gram. Udah yang ini? Sekarang udah diketahui nilai C kecilnya. Sekarang kita lihat nilai dari kapasitas kalornya. Kapasitas kalor kalorimeternya. Besarnya mana? Kapasitas kalor kalorimeternya 12 Joule per Kelvin. Oke, sekarang kita cari untuk nilai reaksinya. Dilakukan
40 dikali dikali 4,2 Joule per gram Kelvin dikali dengan delta T-nya 12. Sekarang 140 dikali 4,2 kali 12 berapa? Kosong? Nah, karena di sini ada 56. Nah, karena di sini ada gram, ini gram, coret, terus ini ada Kelvin, coret, saya tinggal Oke, sekarang kita lanjut untuk cari nilai dari kikalorimeternya. Rumus dari kikalorimeter tadi apa? C besar kali delta T. C kali delta T. Nilai C besarnya berapa? 12 dikali delta T-nya 12 ya. Joule per dikali 12 berapa? 12 kali 12 144 Joule. Nah, sekarang kita cari untuk nilai I reaksinya. I reaksinya rumusnya apa? I larutan ditambah dengan I kalorimeter kan? Ya enggak? Rumus I reaksi min I larutan kurang ditambah I kalorimeter. Nilai dari I larutannya berapa? 0,56 ya. Ditambah dengan I kalorimeternya 144. Oke, hasilnya 7056 berapa? 7.000. Nah, nih kita udah ketahui nilai dari massa campurannya udah ada, delta T udah, C kecil udah, C besar udah, I lautannya udah, kalorimeternya udah, dan reaksi. Cara cari MF gimana? Tahu lah. MR ya, cara untuk mencari MR itu 1 dikali AR. Sekarang kita cari untuk MR dari LiOH. 1 kali AR LI, karena nilai LI-nya cuma 1. Ini kan sebenarnya di sini ada 1 ya. Kalau di sini ada 2, baru kita tulis di sini 2. Karena di sini cuma 1, jadi kita tulis 1 kali AR
dikali nilai RI-nya berapa? 7 ditambah 1 kali nilai O-nya berapa? 16 ditambah 1 kali H-nya 1. Oke, ditambah dikali 1 kali 7 ditambah 16 ditambah 1 berapa hasilnya? 30 berapa? 24 ya? Iya. 24 gram per mol. Nah, sekarang kita udah tahu nilai MR LiO-nya. Sekarang kita cari nilai delta H-nya. Tinggal hasil akhir perubahan H-nya delta H. I per mol sama dengan hasilnya berapa? Berapa? 20. Jadinya 3 kali 24 dibagi 8 dikali min 700. Hasilnya min 21.600. 21.600 Joule. Ini gram hapus. Oke. Kita ubah ke kilojoule. Ubah ke kilojoule berarti min 21,6 ada yang tahu nggak contoh dari kalorimeter dalam kuantitas hari ini? Oke, apa lagi? Setrika. Apa lagi? Ada yang mau bertanya? Ada? Ya. Apa yang dimaksud dengan kalorimeter? Oke. Kalorimeter itu merupakan alat yang digunakan untuk mengukur jumlah mengukur jumlah kalor atau panas dalam suatu perubahan kimia atau suatu reaksi kimia. Oke? Oke. Selanjutnya siapa? Mengapa kalorimeter dapat digunakan untuk menentukan jumlah kalori yang diserap oleh air dan sap? Oke. Kenapa kalorimeter dapat digunakan untuk mengukur Jumlah kalori jumlah kalor? Karena itu kalor merupakan suatu sistem yang tertutup atau terisolasi. Jadi tidak terjadi perubahan energi dari lingkungan ke sistem. Oleh karena itu, untuk kalorimeter bisa kita gunakan untuk mengukur jumlah panas atau kalornya. Oke?
4. Kita lihat terus. Ya, kelompok 1 dulu. Ayo deh, atau langsung. Oh, iya berarti apa? Oke. Terima kasih untuk hari ini. Sekian dari saya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.